Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 141-143 Bab 141. Hei, Guru Qin, apa pekerjaanmu? Fendi Zanders dengan cepat menghubungkan telepon. Fendi Zanders, jika kamu selesai menangani urusan sekolah, pergilah ke bar untuk melapor. Temanku pemarah. Jika kamu terlambat, dia pasti akan marah. Qin Lan mengingatkan Fendi Zanders dengan lembut. Oh, aku hampir melupakannya. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qin Lan, dia tiba-tiba teringat bahwa dia akan bekerja paruh waktu di bar teman Qin Lan. Kalau begitu cepat pergi, aku akan menutup telepon dulu. Qin Lan menjawab dengan ringan, lalu langsung menutup telepon. Kalian pergi ke bioskop, tiba-tiba ada yang harus kulakukan. Setelah Fendi Zanders meletakkan teleponnya, dia berkata dengan lembut kepada Wang Xiong dan yang lainnya. Fendi Zanders, apa maksudmu? Yuro dan aku sudah lama menunggumu, dan sekarang kamu tidak bisa berkata apa-apa. Su Xiaoxuan berkata dengan nada sangat tidak senang ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders. Benar, Fendi Zanders, Yuro sudah lama menunggumu, adakah yang tidak bisa kamu lakukan di tempat lain? Wang Xiong sepertinya tidak berdaya untuk membujuk. Saya berjanji kepada Guru Qin sebelumnya bahwa saya akan pergi ke bar temannya untuk bekerja paruh waktu. Sekarang bar itu akan segera buka. Tidak baik jika saya tidak pergi. Fendi Zanders juga tampak merasa sedikit malu, dan menjawab dengan suara rendah. Pekerjaan paruh waktu apa yang akan kamu lakukan? Berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan dengan benda itu? Su Xiaoxuan bergumam dengan mulut kecilnya yang melengkung. Karena Fendi Zanders ada yang harus dilakukan, biarkan dia melakukannya. Wang Xiong tahu bahwa pekerjaan paruh waktu ini masih sangat penting bagi Fendi Zanders, jadi dia ragu-ragu sejenak, dan menawarkan bantuan kepada Fendi Zanders dengan sepatah kata. Aku akan mengajak kalian menonton film ketika aku punya kesempatan di masa depan. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu berjalan langsung menuju kejauhan. Sue Yuro melihat kepergian Fendi Zanders, dan sedikit kebingungan muncul di matanya yang indah. Karena dia tidak mengerti mengapa generasi kedua yang kaya seperti Fendi Zanders masih harus bekerja paruh waktu di bar. Setelah Fendi Zanders berpisah dari Wang Xiong dan yang lainnya, dia berjalan langsung ke pinggir jalan dan menghentikan taksi. Taksi berhenti perlahan, dan Fendi Zanders langsung membuka pintu dan masuk. Tuan, saya akan nyaman. Fendi Zanders baru saja hendak memberitahu pengemudi kemana dia pergi ketika dia tiba-tiba mendengar suara seorang wanita di belakangnya. Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu menoleh ke belakang dengan cepat, lalu membeku di tempatnya. Saat masuk ke dalam mobil barusan, Fendi Zanders telah memperhatikan situasi Wang Xiong sepanjang waktu, jadi dia tidak melihat apa yang terjadi di dalam mobil, dan tentu saja dia tidak menyadari bahwa sebenarnya ada orang lain di dalam mobil. Saat ini, Fendi Zanders sedang duduk di pangkuan seorang wanita cantik. Fendi Zanders melihat keindahan di belakangnya dengan ekspresi sangat malu. Saat ini, dia bahkan bisa mencium aroma dari garis leher si cantik. Dan kecantikan yang duduk di samping Fendi Zanders juga memiliki ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Ketika Fendi Zanders masuk ke dalam mobil tadi, wanita cantik itu tertidur sepanjang waktu, jadi dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam mobil sama sekali. Dia tidak bangun sampai Fendi Zanders duduk di atasnya. Kenapa kamu tidak segera bangun? Apakah kamu ingin terus memanfaatkanku? Meskipun Fendi Zanders duduk di atasnya, si cantik tidak berteriak, tetapi mengatakan sesuatu dengan sangat tenang. Maaf, aku sedang terburu-buru untuk masuk sekarang, dan aku tidak melihatmu di dalam mobil. Fendi Zanders menjelaskan kepada si cantik dengan wajah malu, lalu perlahan bangkit dan pindah ke posisi di sebelah si cantik. Si cantik menatap Fendi Zanders, jejak rasa jijik muncul di matanya yang indah, dia tidak berbicara, tetapi menutup matanya dan terus beristirahat. Fendi Zanders menoleh dan menatap wanita cantik di depannya. Wanita cantik itu memiliki riasan tipis di wajahnya dan tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan gaun tali ikat berpotongan rendah hari ini, dengan rambut hitam dan sosok yang sangat seksi. Kakinya dibalut stoking hitam, dan dipadukan dengan rok pendek berwarna biru tua, dia berpakaian sangat centil. Hanya saja temperamen wanita ini sangat dingin dan cantik sehingga membuat orang merasa tak terjangkau. Nak, kamu mau kemana? Saat ini, sopir taksi menyalakan mobil dan berbalik bertanya kepada Fendi Zanders. Tuan, saya akan pergi ke bar malam. Fendi Zanders menjawab dengan lembut. Hehe, kebetulan sekali, si cantik ini juga pergi ke bar malam. Sopir taksi tersenyum bahagia saat melihat Fendi Zanders pergi ke tempat yang sama dengan kecantikan di dalam mobil. Fendi Zanders, sebaliknya, menoleh dan menatap wanita cantik di sebelahnya, dengan beberapa keraguan di hatinya. Ini baru jam 6 sore. Jika si cantik pergi ke bar, itu jelas masih terlalu dini. Saat ini,
sebagian besar bar belum dibuka, dan wanita cantik ini sepertinya tidak pergi ke bar untuk bersenang-senang. Apakah dia juga bekerja di bar malam? Fendi Zanders tidak bisa tidak menebak-nebak dalam hatinya. Setelah si cantik mendengar bahwa Fendi Zanders akan pergi ke YC Bar, dia menoleh dan menatap Fendi Zanders dengan samar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Awalnya, Fendi Zanders berencana menggunakan kesempatan ini untuk berbicara dengan si cantik. Tetapi ketika dia melihat wajah dingin si cantik, dia tidak berbicara, tetapi mengeluarkan ponselnya dan memainkan xiao-xiaole. 20 menit kemudian, mobil itu perlahan berhenti di depan pintu bar malam. Setelah Fendi Zanders dan si cantik membayar ongkosnya, mereka turun dari mobil bersama. Apakah kamu juga bekerja di Night Sade Bar? Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu menanyakan kecantikan itu dengan lembut. Si cantik melirik Fendi Zanders dengan acuh tak acuh, dia tidak bermaksud berbicara dengan Fendi Zanders sama sekali, dia menoleh dan berjalan ke bar malam. Melihat kecantikan itu mengabaikannya, Fendi Zanders tersenyum tak berdaya, dan mengikutinya ke bar. Setelah memasuki bar, Fendi Zanders mengamati sekilas lingkungan di dalam bar, dan menemukan bahwa lingkungan di dalam masih sama seperti sebelumnya, tanpa banyak perubahan. Meskipun YC Bar baru saja dibuka, namun terkenal di kota Jiangcheng karena skalanya yang besar. Karena masih pagi dan bar belum resmi dibuka, tidak ada pelanggan di dalam, hanya beberapa pelayan yang membersihkan. Maaf Pak, bar kami belum buka. Saat ini, seorang gadis berteriak pada Fendi Zanders. Saya di sini bukan untuk minum, saya di sini untuk pekerjaan paruh waktu. Fendi Zanders dengan cepat menjawab. Pekerjaan paruh waktu. Gadis itu buru-buru meletakkan peralatan di tangannya, berjalan ke arah Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum, "Hai, saya Gao Lulu, manajer bar ini, panggil saja saya Sister Lulu." Saudari Lulu, halo, namaku Fendi Zanders. Fendi Zanders berkata dengan sangat sopan. Aku tahu namamu Fendi Zanders. Saudari Kinlan memanggilmu ke sini, kan? Izinkan aku mengantarmu menemui pemilik bar kita. Gao Lulu berkata perlahan. Fendi Zanders mengangguk. Gao Lulu berbalik dan berjalan menuju lantai 2 bar, sementara Fendi Zanders mengikuti di belakang Gao Lulu. Meskipun Gao Lulu adalah wanita berpenampilan biasa, ia memiliki tubuh yang sangat seksi, payudara besar, dan bokong besar. Dia berputar-putar saat berjalan, dan itu sangat menarik. Bab 142. Beberapa menit kemudian, Gao Lulu membawa Fendi Zanders ke pintu kantor, dan mengetuk pintunya. Siapa ini? Suara seorang wanita datang dari kantor. Tuan Han, anak laki-laki yang diperkenalkan oleh Suster Kinlan sebagai pekerjaan paruh waktu telah datang ke toko sekarang. Gao Lulu menjawab dengan lembut. Biarkan dia masuk. Oke. Gao Lulu setuju, lalu menoleh ke Fendi Zanders dan berkata, masuk, Presiden Han menunggumu di dalam. Terima kasih, Nona Lulu. Fendi Zanders berkata cepat. Mulut kecilnya cukup manis. Gao Lulu tersenyum ambigu pada Fendi Zanders, lalu pergi dengan pantatnya dipelintir genit. Setelah Fendi Zanders melihat Gao Lulu pergi, dia mengulurkan tangannya dan membuka pintu, dan langsung masuk ke kantor. Ketika dia masuk ke kantor, Fendi Zanders membeku di tempatnya. Karena wanita cantik yang duduk di kantor itu tak lain adalah kecantikan yang ditemui Fendi Zanders di taksi tadi. Ketika si cantik melihat Fendi Zanders masuk, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan mata terbelalak, apakah kamu murid yang diperkenalkan Kinlan? Fendi Zanders mengangguk dengan cepat. Siapa namamu? Si cantik bertanya dengan dingin. Namaku Fendi Zanders. Jawab Fendi Zanders. Fendi Zanders. Si cantik menyipitkan matanya dan melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan lembut, sejak kamu diperkenalkan oleh Kinlan, Kinlan seharusnya memberitahuku tentang situasiku dan gajimu, bukan? Guru Qin menceritakan semuanya padaku. Fendi Zanders mengangguk. Kalau begitu tidak ada masalah. Kamu pergi ke Gao Lulu nanti dan minta dia membelikanmu seragam kerja, lalu kamu bisa pergi bekerja. Barku baru saja buka belum lama ini, dan sekarang kekurangan staf, jadi kamu bisa melakukannya untuk sementara waktu. Ketika saya sudah merekrut cukup banyak orang, Anda tidak perlu datang ke sini. Si cantik memandang Fendi Zanders tanpa ekspresi, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat dingin tanpa emosi dalam suaranya. Oke, begitu. Fendi Zanders mengangguk tak berdaya. Sekarang kamu tahu, kenapa kamu masih berdiri di sana. Cepat berangkat kerja. Si cantik sepertinya tidak memberikan kesan yang baik terhadap Fendi Zanders, dan langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir Fendi Zanders. Kalau begitu Tuan Han, saya belum tahu nama Anda. Fendi Zanders bertanya pada si cantik sambil tersenyum. Han Sueyan. Si cantik menjawab dengan dingin, lalu melanjutkan, jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kamu boleh keluar. Fendi Zanders dengan enggan menyetujuinya, lalu berbalik dan keluar dari kantor.
Setelah Han Sueyan melihat Fendi Zanders pergi, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya yang indah. Faktanya, alasan mengapa dia memperlakukan Fendi Zanders dengan sangat buruk bukan karena Fendi Zanders memanfaatkannya di dalam taksi. Itu karena Han Sueyan mengkhawatirkan sesuatu selama beberapa hari terakhir. Bas. Pada saat ini, ponsel Han Sueyan di atas meja tiba-tiba bergetar. Han Sueyan menatap ponselnya, dan ketika dia melihat ide penelepon, ekspresi wajahnya tiba-tiba meredup. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Han Sueyan masih mengangkat ponselnya dan menghubungkan panggilan. Sueyan, apakah kamu sibuk sekarang? Suara seorang wanita datang dari telepon. Bu, katakan saja padaku jika kamu punya sesuatu. Ibu tidak perlu meneleponku setiap hari. Han Sueyan berkata tanpa daya. Sueyan, lusa adalah hari di mana kamu akan bertunangan dengan putra bungsu keluarga Paman Sen. Kamu tidak boleh absen, tahu? Pihak lain berkata perlahan. Bu, sudah berapa kali ku bilang padamu kalau aku tidak akan menikah dengan bajingan itu, jadi jangan paksa aku lagi ya. Han Sueyan berteriak dengan penuh semangat. Fendi Zanders, yang baru saja keluar dari kantor, kebetulan mendengar kata-kata Han Sueyan, dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, pantas saja Han Sueyan ini memiliki temperamen yang buruk, jadi dia didesak untuk menikah olehnya. Orang tua. Dan di kantor. Han Sueyan memegang ponselnya dan mendengarkan apa yang dikatakan ibunya, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Han Sueyan lahir di keluarga pedagang, kedua orang tuanya adalah pedagang yang sangat terkenal di kota Jiangcheng, kondisi keluarganya sangat baik, dan Han Sueyan sendiri juga sangat cantik, sehingga dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang kulit putih standar dan kaya. Kecantikan. Namun Han Sueyan memiliki masalah yang aneh sejak dia masih kecil, yaitu dia memiliki kebiasaan kebersihan yang sangat serius, dan dia tidak bisa menerima tinggal bersama seorang pria. Jadi meskipun dia sekarang berusia 28 tahun, dia masih belum menjalin hubungan, dan dia tidak berpikir untuk jatuh cinta. Belum lama ini, orang tua Han Sueyan menemukan kencan buta untuk Han Sueyan. Kencan butanya terlihat bagus dan kondisi keluarganya juga sangat baik, tapi Han Sueyan sama sekali tidak tertarik pada pria ini. Sebaliknya, menurutnya pria ini agak kotor. Tetapi orang tuanya sangat menyukai pria ini, dan membuat kontrak pernikahan dengannya tanpa persetujuan Han Sueyan. Hal ini hampir membuat Han Sueyan khawatir sampai mati. Dia tidak pernah tinggal dengan seorang pria sejak dia masih kecil, dan dia tidak tahu bagaimana bergaul dengan pria yang tidak dia sukai, dan dia ingin menikah dan memiliki anak dengan pria tersebut. Merasa buruk. Sueyan, anak dari keluarga Paman Sen itu tampan dan memiliki pekerjaan yang bagus. Kenapa kamu tidak menyukainya? Persuasi, cepat pesan pernikahan dengannya, dan ibu bisa menyelamatkan banyak masalah. Kata ibu Han Sueyan lembut. Bu, menyerah saja pada gagasan ini, aku tidak akan pernah menikah dengan seseorang yang tidak ingin aku nikahi. Han Sueyan berkata dengan suara rendah, mengertakkan gigi. Kalau begitu katakan padaku, siapa yang ingin kamu nikahi? Ibu Han Sueyan bertanya dengan marah. Aku belum tahu. Sueyan, jangan membuat masalah dengan ibu, oke? Aku sudah mendiskusikannya dengan ayahmu. Jika kamu tidak bertunangan dengan putra dari keluarga Paman Sen, kami akan mengambil barmu kembali. Menurutku, kamu akan baik-baik saja saat itu. Kenapa kamu mondar-mandir di luar? Han Sueyan mendengarkan nada sibuk di ujung telepon, wajahnya penuh keputusasaan. Membuka bar selalu menjadi impiannya, namun dengan dana sendiri, tidak ada cara untuk menjalankan bar ini. Sebagian besar dananya untuk membuka bar semua diberikan oleh orang tuanya. Tapi sekarang orang tuanya mengancamnya dengan bar, Han Sueyan merasa dia akan pingsan. Jika Han Sueyan setuju untuk menikah dengan pria itu, hatinya pasti akan sangat tidak rela, tetapi jika dia tidak setuju, bar malam akan diambil kembali oleh orang tuanya. Han Sueyan duduk sendirian di kursi kantor, dengan ekspresi putus asa di wajahnya, tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Bas. Pada saat ini, ponsel Han Sueyan berdering lagi. Bab 143. Han Sueyan mengangkat telepon dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Qin Lan, jadi dia segera menghubungkan telepon tersebut. Sueyan, apakah muridku sudah sampai di bar? Qin Lan bertanya sambil tersenyum. Sudah ada di sini, aku sudah mengatur semua pekerjaan untuknya, jangan khawatir, aku pasti akan menjaga orang yang kamu perkenalkan dengan baik. Han Sueyan menjawab dengan lembut. Itu bagus. Fendi Zanders ini sebenarnya cukup menyedihkan. Orang tuanya meninggal ketika dia masih di sekolah dasar. Dia mengandalkan program kerja belajar untuk belajar di sekolah, jadi kamu harus menjaganya, mengerti? Kata Qin Lan perlahan. Fendi Zanders ini sangat menyedihkan. Han Sueyan memikirkan sikapnya terhadap Fendi Zanders sebelumnya, dan tiba-tiba merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Lagi pula, bukan karena Fendi Zanders memanfaatkannya di dalam taksi sehingga dia memperlakukannya dengan sangat buruk.
Karena desakan orang tuanya untuk menikah, suasana hati Han Sueyan sedang buruk, jadi ketika dia berhubungan dengan Fendi Zanders, Han Sueyan melampiaskan kebenciannya pada Fendi Zanders. Benar, Fendi Zanders disalahartikan sebagai pencuri hari ini. Jawab Kinlan lembut. Oh oh. Han Sueyan menjawab tanpa sadar. Sueyan, kenapa suasana hatimu tidak bagus? Apa terjadi sesuatu? Setelah Kinlan menyadari keanehan Han Sueyan, dia bertanya dengan penuh perhatian. Ini bukan karena kencan buta yang terakhir. Orang tuaku mendesakku untuk bertunangan dengannya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Han Sueyan menundukkan kepalanya dan menjawab dengan lemah. Saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini, sebaiknya Anda mencari tahu sendiri. Kinlan tahu satu atau dua hal tentang pernikahan paksa Han Sueyan, tetapi sebagai orang luar, tidak mudah baginya untuk ikut campur dalam urusan keluarga orang lain. Oh, andai saja aku punya pacar sekarang, aku bisa memberitahu orang tuaku dengan yakin bahwa aku tidak ingin menikah dengan bajingan itu. Han Sueyan berkata dengan mulut cemberut. Tapi menurutmu laki-laki itu kotor. Di mana kamu bisa mendapatkan pacar? Kinlan tersenyum tipis. Mengapa? Han Sueyan menghela nafas tanpa daya, dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Sisi lain. Setelah Fendi Zanders meninggalkan kantor, dia mengikuti Gao Lulu ke ruang pas di bar. Selama kontak singkat tersebut, Fendi Zanders menemukan bahwa Gao Lulu tidak hanya berpenampilan centil, tetapi juga sangat tidak bermoral dalam perilakunya. Dia sering menyentuh lengan Fendi Zanders dengan tubuhnya, dan menggoda Fendi Zanders dengan kata-kata dari waktu ke waktu. Jika sebelumnya Fendi Zanders menghadapi wanita seperti Gao Lulu, dia mungkin tidak memiliki perlawanan sama sekali. Meskipun penampilan Gao Lulu rata-rata, dia memiliki tubuh yang sangat seksi, yang sangat menarik bagi pemula seperti Fendi Zanders. Tapi sekarang Fendi Zanders telah melihat banyak wanita cantik, apakah itu Cleo Fei Lin, Liu Chenwei atau Sue Yurou, salah satu dari mereka akan meledakkan Gao Lulu sepenuhnya, jadi sekarang Fendi Zanders tentu saja tidak tertarik pada Gao Lulu. Setelah berganti seragam kerja, Fendi Zanders mengikuti Gao Lulu ke meja depan bar, memberi pengarahan kepada staf di bar, dan kemudian mulai bekerja. Karena Fendi Zanders juga pernah bekerja paruh waktu di bar sebelumnya, dia akrab dengan pekerjaan di bar, dan dia juga pandai melakukannya. Dan Han Sueyan, yang baru saja selesai berbicara di telepon dengan Kinlan, kebetulan keluar dari kantor dan melihat Fendi Zanders sedang bekerja keras. Han Sueyan mengangguk puas, lalu berjalan menuju Fendi Zanders, ingin memuji Fendi Zanders. Tapi Han Sueyan tiba-tiba berhenti setelah mengambil 2 langkah, dan tatapan aneh muncul di matanya yang indah dan samar-samar. Han Sueyan memikirkan apa yang ibunya katakan padanya sebelumnya, dan kemudian memikirkan pengalaman hidup Fendi Zanders yang diceritakan Kinlan padanya. Sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benak Han Sueyan. Jika itu masalahnya, bukankah aku perlu bertunangan dengan bajingan itu? Han Sueyan berdiri di depan pagar di lantai 2, berpose seksi dan provokatif, menatap Fendi Zanders yang sedang bekerja keras. Fendi Zanders terlihat lebih bersih dari pria lain. Setelah beberapa saat, Han Sueyan menarik napas dalam-dalam dan memastikan rencananya di dalam hatinya. Dah. Han Sueyan menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan ke bawah dengan memutar dan memutar. Setelah Fendi Zanders mendengar langkah kaki tersebut, tanpa sadar dia melihat ke belakang. Tuan Han, halo. Setelah Fendi Zanders mengetahui bahwa itu adalah Han Sueyan, dia menyapa Han Sueyan dengan sangat sopan. Kamu tidak perlu bersikap sopan padaku, panggil saja aku Sister Sueyan. Han Sueyan memandang Fendi Zanders dan berkata dengan ringan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Han Sueyan, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit bingung, dan diam-diam dia menghela nafas di dalam hatinya, itu benar-benar jarum hati seorang wanita. Baru saja aku bersikap dingin pada diriku sendiri, tapi sekarang aku membiarkan diriku memanggil saudara perempuannya. Fendi Zanders, apakah kamu masih terbiasa dengan lingkungan kerja di sini? Han Sueyan memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan bertanya pada Fendi Zanders sambil berpikir. Kebiasaan. Fendi Zanders mengangguk dengan cepat. Senang rasanya membiasakan diri. Saya mendengar dari Kinlan bahwa Anda telah bekerja paruh waktu dan belajar, bukan? Han Sueyan memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. Benar, orang tuaku meninggal saat aku masih di sekolah dasar, dan aku harus bergantung pada pekerjaan paruh waktu untuk menghidupi diriku sendiri. Fendi Zanders berkata perlahan. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu baik. Han Sueyan memandang Fendi Zanders dengan senyum tipis, dan kemudian melanjutkan, saya baru saja memberitahu Kinlan bahwa gaji Anda awalnya 20 yuan per jam, dan sekarang saya akan memberi Anda kenaikan sebesar 50 yuan. Untuk $1, kamu bisa bekerja keras di sini. Fendi Zanders memandang Han Sueyan di depannya, dan sedikit kebingungan muncul di matanya lagi. Dia tidak mengerti mengapa Han Sueyan tiba-tiba memperlakukannya dengan sangat baik, tidak hanya berbicara kepadanya lebih antusias, tetapi juga memberinya kenaikan gaji.
Fendi Zanders, Tuan Han berkata dia akan memberimu kenaikan gaji. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa Anda tidak bergegas dan berterima kasih kepada Tuan Han? Pada saat ini, Gao Lulu berjalan ke sisi Fendi Zanders dan berteriak pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Terima kasih Saudari Sueyan. Setelah Fendi Zanders menyadarinya, dia segera teriak pada Han Sueyan. Faktanya, Fendi Zanders tidak terlalu tertarik dengan kenaikan gaji. Dia sama sekali tidak kekurangan uang ini. Yang benar-benar menarik perhatian Fendi Zanders adalah mengapa sikap Han Sueyan terhadapnya telah banyak berubah. Dan setelah Han Sueyan melihat Gao Lulu datang, dia tidak ingin melanjutkan obrolan dengan Fendi Zanders, tetapi menoleh dan berteriak kepada yang lain, semuanya, bersiaplah, bisnis akan segera dimulai. Baik, Tuan Han. Para pelayan lainnya dengan cepat setuju. Han Sueyan memandang Fendi Zanders dengan acuh tak acuh, lalu menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan ke atas menuju kantor. Setelah Gao Lulu melihat Han Sueyan pergi, dia menoleh dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, Xiao Feng Feng, apa hubunganmu dengan Tuan Han di bar kami? Tidak apa-apa, kita berdua baru saja bertemu hari ini. Jawab Fendi Zanders dengan suara rendah. Tidak mungkin. Anda pasti ada hubungannya dengan Tuan Han. Kalau tidak, mengapa Tuan Han hanya memberi Anda kenaikan gaji? Gao Lulu meraih lengan Fendi Zanders sambil berbicara, lalu mengusap lengan Fendi Zanders dengan kelembutan di depannya, dan berkata dengan lembut, katakan yang sebenarnya kepada adikku, apa hubunganmu dengan Bos Han? Petik 2. Putihnya garis leher Gao Lulu, Fendi Zanders sedikit tersipu. Bicaralah, apa yang kamu lihat? Setelah Gao Lulu melihat wajah malu Fendi Zanders, dia buru-buru mengerahkan kekuatannya lagi, memegang lengan Fendi Zanders lebih erat lagi. Kak Lulu, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan Tuan Han, ayo berangkat kerja. Fendi Zanders takut jika Gao Lulu memeluknya seperti ini, dia mungkin tidak bisa bertahan, jadi dia menanganinya saja. Jadi Fendi Zanders buru-buru mendorong Gao Lulu menjauh, berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Gao Lulu melihat ke belakang Fendi Zanders, kilatan api berkobar di matanya, lalu menjilat bibirnya dan berkata, kamu Fendi Zanders kecil, kamu masih berpura-pura tidak bersalah dengan saudara perempuanmu. Setelah 2 hari, saudara perempuanku akan membiarkanmu menjadi bersedia bersama adiknya. Pergilah ke kamar, aku tidak percaya, aku tidak bisa menyembuhkanmu perawan kecil.